akan ada banyak sekali feeding berita yang cenderung mengeksploitasi kehidupan privasi seseorang yang, dan akhirnya percakapan publik kita menjadi tidak menuju ke bonum comune, kebaikan publik bersama, tapi malah menuju siapa melakukan apa dengan siapa dan sebagainya. Saya agak sedikit berimajinasi jangan-jangan nanti arah RKUHP kalau disahkan ada banyak sekali soal-soal perzinahan, soal-soal katakanlah hubungan di luar perkawinan, kemudian orang yang melakukan aborsi dengan katakanlah korban perkosaan kemudian malah jadi dijerat. Itu akan jadi banyak sekali korban yang malah dikorbankan lagi di media. Saya pikir ya ini kita memang bicara mengubah mindset, tentu itu maraton ya, bukan sprint. Ada target-target jangka pendek yang harus direspon. Salah satunya RKUHP ini memastikan ini tidak berlanjut, memastikan DPR mendengarkan suara publik, paling tidak menunda pembahasan sampai ada situasi yang memungkinkan publik berkontribusi dan berpartisipasi, supaya tidak potong kompas, supaya DPR tidak ambil jalur singkat yang justru mengabaikan suara-suara penolakan. Itu saya pikir jangka pendek. Pemahaman dari media sendiri, jurnalis terutama itu banyak yang masih minim. Tadi kan Mas Awi sebutkan pemilihan diksi juga itu sangat pengaruh tuh kan, dan juga pemilihan term-term yang berbeda itu akan melahirkan penanganan yang berbeda. Kayak sekarang di masa pandemik ini kita sangat sensitif dengan istilah-istilah, misalnya ODP, OTG. Kita salah menyebutkan istilah itu, maka kita akan salah dalam memberikan perlakuan. Begitu juga di dalam pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada di RUKUHP dan juga RUPKS. Salah pemahaman, salah pemikiran, maka akan salah aksi. Sampai sekarang kan nggak selesai gitu. Selain soal teknis tentang bagaimana media meliput isu keberagaman, pilihan kata, pilihan narasumber juga menjadi sangat penting. Ini yang seringkali luput di media. Kita melihat misalnya media lebih ada yang cenderung misalnya memilih narasumber yang kemudian ikut menjadi kompor tanda kutip menyerang korban misalnya, untuk kemudian ikut menghasut dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan media kita sekarang. Satu hal yang paling mendasar kan pegangan jurnalisme itu ya kode etik. Kode etik sudah jelas menyebut tadi ada 5 pasal, tidak masuk ke ruang privasi, tidak mengangkat hal-hal cabul, tidak masuk ke kehidupan pribadi, menghormati dan tidak ada prasangka terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Memang sebagai sebuah panduan dia masih umum. Jangan menggunakan adjektif ketika menulis sebuah kasus. Dan salah satu yang paling saya ingat adalah ketika Sejuk menegur Tempo soal pemberitaan pembunuhan homoseksual di Cawang itu, dan di situ memang kelihatan ada kekeliruan ketika Tempo melekatkan pembunuhan itu dengan homoseksualitas dari pelakunya. Itu satu contoh pembunuhan aja gitu. Kenapa harus dikatakan itu pembunuhan LGBT gitu. Sebuah contoh sederhana untuk tidak menstigma, tidak memperkeruh kita tahu sudah ada stigma terhadap kaum LGBT, media jangan memperkeruh situasi itu dengan melanggengkan persepsi-persepsi yang keliru. Dan Tempo bisa memperbaiki dirinya karena ditegur. Itu kenapa saya selalu mengadvokasi pentingnya ada teguran, karena kalau redaksinya, kadang-kadang redaksinya juga punya blind spot, dia tidak sadar dia melakukan kesalahan. Disitulah pentingnya mekanisme komplain, datang ke Dewan Pers, atau mendatangi bahkan redaksinya untuk membuka ruang-ruang akses dialog itu.